Ya, nama saya Alida dari Teras Mitra, Jakarta. Posisinya di marketingnya Teras Mitra. Salam kenal, saya Mutia Fianti dari Teras Mitra, posisinya knowledge management. Ya, saya Laude Budihurun, berasal dari Wakatobi. Organisasi saya adalah PONEP Formula yang Binonggo, dan di kegiatan ini kami mengangkat isu pangan lokal, bagaimana pangan lokal itu jadi sederhana. Perkenalkan, saya Dita dari GED. Baik, nama saya Eri Damayanti, saya dari Kaum Telapak, konsorsium program di dalam proses fase 6 saya membantu strategi, monitoring dan Oke, sekarang kita mau tadi kan Dede bilang, Dede belum mengenalkan diri. Saya dari rumah belajar di Bogor, kita di dalam proses membangun program bersama masyarakat itu, kesalahan yang sering sekali kita lakukan adalah kita berasumsi bahwa masyarakat pasti begini, masyarakat pasti begitu. Nah, ini yang membuat program kita kadang kita bingung kenapa nggak bekerja ya, kenapa nggak jalan ya, karena asumsi. Padahal sebetulnya masyarakat itu adalah sebuah kelompok yang sudah dinamis sejak dahulu sebelum kita datang. Ya. Artinya kalau kita datang dengan niat merubah mereka dan dengan asumsi yang kita bawa, itu nggak akan ada hasilnya. Artinya apa? Yang pertama kita harus lakukan adalah mendengarkan, ya kan? Mendengarkan apa kebutuhan mereka. Mungkin kita punya sedikit gambaran apa yang bisa membuat mereka berubah menjadi lebih baik mungkin. Misalnya dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Akan tetapi kita tidak bisa memberikan formula pasti bagaimana mereka bisa berubah. Nggak ada formulanya. Nggak ada sekolahnya. Nggak ada istilahnya resepnya nggak ada. Artinya kita harus duduk, ngobrol, mendengarkan. Bahkan jika ide kita bagus pun belum tentu itu bisa terlaksana. Yang pertama kita harus lakukan memang harus ngobrol tanpa agenda apapun sebetulnya. Walaupun agak susah ketika di LSM harus ada proposal, ya kan? Kita harus ngikutin proposal itu, gitu. Tapi masih bisa sebetulnya disiasati ya. Bahkan donor-donor sekarang pun tidak menutup kemungkinan untuk ada perubahan program. Karena itu yang memang harus kita hadapi di masyarakat. Mereka punya kebutuhan sendiri, mereka punya kemauan sendiri. Artinya begitu kita melakukan assessment, kita jangan membawa bagasi gelap dulu nih, jangan membawa agenda. Ya betul, kita harus menunjukkan permasalahan kepada mereka. Misalnya buat catur, banyak sampah, ini rasanya kita bisa bilang, tapi kan belum tentu buat mereka itu solusi misalnya dari awal. Tapi kalau kita ngobrol sama mereka lama, nanti mereka akan buka, oh iya, betul, ini ada masalah dan kita butuh solusi. Tapi bukan berarti buat catur mulus jalannya, ya kan? Itu pasti melalui berbagai pertentangan dan pembuktian kan. Nah begitu juga dengan program-program lain. Jadi begitu kita mau melakukan assessment, harus kita bersihkan adalah agenda kita. Kita tidak boleh punya agenda yang mau kita paksakan. Kita harus dengar dulu dari mereka. Yang kedua, begitu program itu mulai kita jalankan, bagaimana cara program itu dijalankan, itu harus sesuai dengan agenda keseharian masyarakat. Kalau itu bertentangan jauh misalnya, mereka biasanya melakukan A. Kita minta mereka melakukan agenda ini dengan metode C, D, atau bahkan yang paling jauh Z. Nggak akan terjadi. Aku ambil contoh pengolahan makanan. Selalu orang kita datang dengan kalau pengolahan makanan itu berarti begini. Masyarakat tuh udah tahu cara masak gitu loh. Yang harus kita dengarkan adalah kalau mereka mau mengolah A, caranya gimana biasanya?
Kalau Lebaran, hari-hari raya, Natal misalnya, apa yang mereka olah, tinggal masukin ke situ. Ingat nggak waktu pertama kali Julia masuk ke ibu-ibu terus mengolah makanan tepung? Karena mereka biasa masak tepung kan, dan itu mereka bisa terima kalau masaknya tepung gitu. Tapi kan begitu disuruh masak jagung, agak kapok kan. Setelah berkali-kali berapa kali coba, ada 100 banyak kali kan. Artinya apa? Kita boleh memperkenalkan barang baru, tapi tidak boleh minta instan. Karena biarlah mereka yang menyesuaikan diri. Lidahnya pun harus sesuai dengan lidah mereka. Karena jangan berharap suatu makanan dijual misalnya jauh di luar kota atau di luar pulau. Nggak ada cerita bahwa akan ada misalnya keuntungan dari masyarakat bikin kampung jual di kota. Mendingan itu dulu daerah lokal, yang lokal dulu pasarnya. Nah itu yang juga menjadi kesalahan kita nih. Sering sekali. Saya sendiri mengalami waktu itu. Saya punya pengalaman bahwa mendatangkan trainer membuat kerupuk dari Surabaya yang udah ngetop ke Banyuwangi, gagal total. Karena mereka nggak mengenal budaya bikin kerupuk. Buat mereka kerupuk tuh barang yang harus dibeli di pasar dan harganya sangat murah. Itu ribet banget yang bikin kerupuk itu kan. Dijemur dulu, belum kalau bantet digoreng kan. Buat mereka nggak ada waktu juga mereka melakukan. Akhirnya mereka bikin keripik yang panjang-panjang kayak seperti itu. Dari apa? Dari mangrove. Bayangin, siapa yang punya pikiran begitu? Akhirnya setelah itu saya bilang, memang harus organik, jadi kita harus sabar ya. Artinya apapun yang kita mau keluarkan di masyarakat, teknologi boleh dikeluarkan. Kakak Reni ini punya pengalaman ya, bagaimana mereka haus sekali belajar untuk membuat pupuk organik. Itu kan teknologi, sesuatu yang mereka nggak punya ilmunya, ya. Itu boleh dikeluarkan. Tapi cara mereka melakukan juga harus diadaptasi dengan kondisi mereka. Jangan maksain misalnya bahan-bahan yang biasanya kita dapatkan di kota dengan mudah kita pakai di situ, nggak akan jalan juga. Mau sampai nungging juga nggak akan jalan itu. Kalau bahannya mereka nggak mudah dapat di situ dan metodenya nggak mudah mereka lakukan. Artinya terus aja adaptasi. Bukannya marah, ini bukan marah, tapi ini kita mau mengupayakan supaya kerjaan kita bisa dilakukan. Buat apa kerjaan yang udah bagus ini terus nggak bisa dilakukan? Artinya mereka juga, kita pergi, udah mereka juga berhenti juga nggak melakukan apa-apa, kan nggak ada gunanya. Yang ketiga adalah bahwa kita mau mundur. Jangan terlalu bangga jika masyarakat itu tergantung sama kita. Setelah kerja 4 tahun, 5 tahun, kalau masih tergantung, apalagi tergantungnya dalam hal financial misalnya, atau dalam hal yang materi lah, itu berarti kita gagal. Ingat, itu kita gagal, bukannya berhasil. Gak ada cerita bahwa ketergantungan yang lama itu membuat program kita berhasil. Gagal. Kalau kita sudah diundang oleh mereka dengan catatan misalnya, kita datang ke sini, nanti biar menginap rumah kami, makan tidak usah pikir. Kalau perlu kami bayarin. Ingat ya, ada cerita kalau mereka masih gantian untuk kita. Itu program mereka ada. Bohong. Nah, itu untuk developing program monitoring. Nah, monitoring ini sebetulnya bukan mencari apa yang salah, apa yang benar, tapi lebih kepada bagaimana kita merevisi atau memperbaiki apa yang tidak berjalan. Kita harus tahu dulu sebabnya. Misalnya A, B, C, D, F. Yang A dengan C kenapa nggak jalan ya? Bukan berarti itu menjadi kesalahan teman-teman atau masyarakat enggak. Tapi kita harus tahu kenapa nggak jalan. Ketika kita tahu kenapa nggak jalan, maka kita akan cari solusi bersama dengan masyarakat gimana supaya itu jalan. Atau pilihannya bisa jadi memang dua itu nggak cocok untuk di situ, mungkin cocok untuk di tempat lain. Nggak usah dipaksain, nggak usah terlalu ambisius. Karena masyarakat memang punya namanya sendiri, kita nggak bisa paksain, ya kan? Itu. Jadi tolong monitoring itu dijadikan untuk mengkoreksi program, bukan untuk saling menyalahkan.
wah ini nggak bisa jalan karena ini, kalau bantuannya telat karena ini. Misalnya ya, tapi bisa jadi misalnya memang urusannya teknik banget gitu ya, teknis. Tapi yang paling terpenting adalah kita mencari solusi bagaimana itu berjalan. Atau jika itu tidak berjalan, maka kita cepat swift untuk mengganti. Program apa yang cocok, yang dibutuhkan oleh masyarakat karena resource-nya udah ada, kan gitu ya. Jadi jangan stuck, pokoknya gua harus di program ini, program gua banget nggak bisa. Kan masyarakat makhluk hidup ya, mereka kan dinamis ya, mereka juga punya cara berpikir sendiri, cara untuk memvisionerkan diri sendiri. Nah, yang ketiga adalah kita pas monitoring itu kita coba cari kolaborasi yang terdekat dulu. Misalnya dengan lembaga lain yang memang punya urusan yang sama, universitas yang punya penelitian yang sama, yang kita mungkin bisa didorong kalau itu dilakukan dengan misalnya menggunakan anak-anak KKN ya untuk datang ke desa-desa yang di mana tempat di FGP bekerja, sehingga anak-anak ini kemudian bisa membantu dengan porsi mereka. Bisa juga bekerja sama dengan pemerintah yang paling kecil itu pemerintah desa. Atau kalau di daerah masyarakat adat kayak di Bali misalnya, atau di Semau itu dengan institusi adat. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada penolakan juga, ya kan? Dari institusi lokal, nggak apa-apa juga. Selama masyarakatnya bersedia, jalan aja. Tapi kolaborasi itu bertujuan untuk memudahkan program itu bisa berjalan. Jadi bukan sebaliknya, bukan jadi bikin programnya tambah ribet ya. Kalau kolaborasi membuat program tambah ribet, nah ini salah. Berarti salah ngajak orang berkolaborasi, salah ngajak institusi yang untuk berkolaborasi ya. Tapi kolaborasi itu penting karena kita bisa berbagi energi untuk sebuah program. Itu penting. Nah, begitu kita masuk ke itu untuk monitoringnya. Begitu kita masuk evaluasi, cuma satu hal inti dari evaluasi itu membandingkan perencanaan dan hasil, ya kan? Dan jangan berpikir kalau perencanaan berbeda itu kita gagal. Nggak begitu cara berpikirnya. Jika perencanaan dan hasil itu berbeda, maka di antara ini pasti terjadi sesuatu. Ini yang kita bahas. Bukan kenapa, kok ini beda sama ini? Gitu. Tapi ini apa yang terjadi di sini? Karena di banyak kasus yang saya temui, malah hasilnya jauh melebihi apa yang direncanakan gitu loh. Paling tidak dampak jangka panjangnya gitu ya. Itu lebih dari apa yang kita bayangkan dulu. Karena kan semua berevolusi nih. Selama misalnya program di sini 3 tahun ya, rata-rata ada yang 1 tahun, 2 tahun, ada yang sampai 3 tahun perpanjangan ya. Ini kan berevolusi. Nah, ketika dievaluasi itulah teman-teman kemudian mengambil banyak sekali pembelajaran dari program ini untuk ke depan yang dibilang sebagai bukan eksekutif lagi harus berasal dari tengah-tengah program ya. Tapi di evaluasi inilah yang kemudian teman-teman bisa menyiapkan diri dan masyarakat untuk kemudian masyarakat bisa mandiri di program apa saja. Kita juga jangan terlalu membebankan ya. Kalau harus ini loh, masyarakat harus pusing loh. Nah, kalau kita sendiri nggak ngasih bekal yang cukup ya, bekal yang cukup itu bukan uang loh, ilmu tuh termasuk skill atau keahlian ya. Terus kemudian betul nggak bahwa apa yang kita tinggalkan itu memang buat mereka bermanfaat on daily basis dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mereka nggak butuh itu dalam kehidupan sehari-hari atau paling tidak dalam jangka waktu yang rutin misalnya, itu mereka tetap tinggalin juga. Buat apa? Ya kayak kita aja, ya kan? Kalau kita ikut sesuatu, kegiatan sesuatu, kalau kita merasa bahwa itu manfaatnya sama kita ya cuma sedikit, lama-lama kita tinggalin dong. Kan nggak bisa juga, misalnya menyalahkan masyarakat,
Nah, iya, masyarakatnya begitu susah. Kalau udah kita pergi, dia juga nggak ini lagi. Artinya ada yang salah dengan program itu. Gitu. Bagaimana program itu dibangun bareng, bagaimana proses program itu. Nah, jadi evaluasi ini adalah mungkin salah satunya bukan hanya membandingkan dan kemudian memilah mana yang sebetulnya ini bisa diteruskan, mana yang memang cuma sampai di situ. Dan kita harus berbesar hati untuk mengakui bahwa ada loh kegiatan-kegiatan yang memang harus sampai di situ saja gitu. Berarti memang kita nanti, itu pelajaran buat kita nanti, di dalam kesempatan yang akan datang kita ada program di tempat lain, maka kita akan mengingat ini. Program-program yang berhenti ini, apa yang salah sebenarnya? Gitu. Jadi kita sama masyarakat itu jangan menganggap bahwa kita misalnya lebih baik gitu ya. Masyarakat misalnya punya apa perilaku tertentu begitu ya. Tapi kitanya juga kita harus dari awal harus menyadari bahwa ini adalah sama-sama belajar. Bahwa kemudian ada program yang terhenti karena sesuatu hal, kita harus berbesar hati juga. Gak perlu memaksakan diri, karena menurut saya pelajaran yang diambil dari situ pun tetap ada. Itu tadi waktu dibilang, bukan hanya best practices saja yang harus kita catat, tapi program yang tidak berhasil atau kurang berhasil pun yang menjadi pelajaran. Oh ya, komunitas pun tadi ada yang terlupa. Kita itu bangsa lisan. Kita tidak terbiasa mencatat, tidak terbiasa melakukan penulisan, pendataan atau apapun namanya, apalagi masyarakat ya. Nah, itu kita harus punya cara bagaimana supaya masyarakat melakukan itu dengan caranya. Dan kita yang mengambil catatannya itu sehingga kemudian itu bisa didokumentasikan dengan baik. Tadi Kak Leni tanya, bagaimana ini pengelolaan pengetahuan ini ketika misalnya sudah ada praktek-praktek baik, tapi bagaimana menyebarkan ke orang luar? Artinya pencatatan itu harus dari awal banget. Begitu kita develop program sama mereka, itu sudah menjadi bagian dari apa yang akan mereka lakukan sehari-hari. Karena dengan catatan ini banyak sekali fungsinya, misalnya kalau pembuatan pupuk organik atau misalnya mengatasi hama, atau misalnya melakukan pendokumentasian alat-alat tangkap yang ramah lingkungan gitu ya. Begitu itu dicatat, masyarakat akan punya begitu banyak data, informasi yang kemudian ketika dilihat lagi pasti akan banyak yang berubah nih. Misalnya di desa A tuh nggak ada nih bahan ini. Kami menggantinya dengan bahan ini. Coba itu, bayangkan kalau itu tidak dicatat. Dia nggak akan bisa tuh berlanjut untuk membuat hal yang baik itu kan. Lalu misalnya cara-cara kayak misalnya ada bagaimana caranya supaya jagung yang kami tanam itu bisa rada bebas dari ulat. Kan kalau kayak di Gorontalo tuh ada pengasapan misalnya kan ya. Itu kalau misalnya dicatat, kan memang Panggoba itu pasti mantra ya. Yang harus catat siapa? Ya berarti orang yang ada di situ kan, yang bisa menulis, yang bisa membaca. Kan nggak mungkin kita nyuruh Panggoban yang nyata, ya kan? Artinya harus dicatat. Apa saja yang kemudian, jangan-jangan si asap ini mengandung apa sih? Kok bisa membuat pergi itu serangga-serangga atau ulat? Itu kan bagian dari kita. Kita yang harus bisa menjelaskan bahwa asap ini jadi bukan mistik kan sebetulnya. Asap ini bikin serangga-serangga menjauh, bukannya mati. Kan memang kalau secara tradisional mereka mengusir, bukan membunuh binatang atau makhluk hidup ya. Nah, pencatatan ini yang menjadi kelemahan terbesar dari rentetan manajemen pengetahuan. Karena tidak desain dari awal. Kalau didesain dari awal, ada yang memang mencatat itu, kemudian ada yang menagih misalnya, melakukan terus-menerus ya kepada masyarakat, lama-lama masyarakat bisa terbiasa kok. Yang tadinya misalnya terlihat malas segala macam, bisa terbiasa.
Karena apa? Mereka sudah punya sistem kalender sejak dulu. Dan kalender itu kan tercatat. Tercatat kalender itu. Sampai saat ini aja kemudian kalender kemudian harus dibuatin lagi gitu ya oleh orang-orang tua. Tapi dulu itu tercatat, terdokumentasi dengan baik. Kalender pertanian, kalender melaut, itu di zaman dulu tercatat. Jadi itu menurut saya. Nah sekarang saya usulkan metodenya adalah kalau teman-teman punya meta plan, mulai dari awal dulu ya, develop dulu, terus baru monitoring, terus evaluasi. Ya, yang sudah dikerjakan nanti mungkin bisa dituliskan dulu yang pernah dilakukan, terutama mengenai tools tadi ya. Dari mulai awal bagaimana mengasesmen sebuah program, kemudian diproses program tadi sampai dengan monet atau monitoring evaluasi. Itu jauh mana yang pertama mungkin nanti bisa diceritakan dulu secara singkat ditulis gitu ya. Keberhasilan atau tidak berhasilnya. Kemudian yang kedua nanti tantangan yang dihadapi pada saat tools yang digunakan itu seperti apa. Nanti kita akan bahas sehingga nanti kita menemukan solusi-solusinya seperti apa. Mungkin itu dulu atau ada yang ditanyakan dulu. Oke ya. Jadi mungkin kita pakai meta plan dulu, nanti bisa dituliskan, kita akan bareng, terutama dari yang sudah dilakukan ya. Maksudnya begini, contoh tadi disampaikan kita punya program apa, sebelumnya kita melakukan apa dulu sehingga kita mengidekan program tersebut. Contoh misalkan ada tenun gitu ya. Jadi sebelumnya kita memang menganalisis gitu. Ada tools analisis misalkan livelihood daripada masyarakat. Misalkan begitu tulisannya ya. Kemudian pada saat nanti evaluasinya ada catatannya bahwa di tenun misalkan harus ada kelompok, sebelumnya ada satu kelompok gitu ya. Kemudian di akhir terjadi ada dua kelompok. Dan seperti itu kurang lebihnya. Sudah paham atau maksudnya ada yang perlu ditanyakan dulu? Ya, ini bisa dituliskan dulu, nanti kita ceritakan atau mungkin sekalian paralel. Ya, silakan. Videonya boleh. Video pakai tulisan. Mas, boleh. Boleh. Ada yang mau cerita dulu mengenai tools yang pernah dilakukan? Boleh. Dari mulai kita tuh sebenarnya begini, harapan kita ada petikan mengenai kita tuh dari mulai sebelum ada ide buat bikin program itu apa yang dilakukan biasanya ya, yang pernah dilakukan supaya dengan kita punya monitoring dan evaluasi. Yang awal dulu kali ya, supaya nanti bisa dikelompokin yang awal yang pernah monitoring terus nanti yang evaluasi ya. Satu ini satu kertas ya, jadi jangan kecil-kecil gitu. Boleh itu mas, banyak kertasnya. Kalau kurang ditambah. Kalau secara umum misalkan di beberapa itu kan referensi ya, terus sebelum before itu biasanya ada kita punya kalau di gender misalkan kita punya indeks IKG ya, atau kesetaraan gender gitu. Ada tuntunannya berapa persen keterlibatan gender dan sebagainya sebelum kita assessment gitu. Sehingga nanti pada saat laporan kita mengetahui ada progres peningkatan dan sebagainya. Itu sampai dengan sudah dilakukan. Langsung cerita saja. Ya, cerita saja. Ya, boleh.
tulis poinnya aja terus boleh cerita. Oh gitu. Boleh tulis dulu, mau itu sedikit aja. Ada program kegiatan yang kita lakukan. Iya. Ya, silakan. Jangan ke sini dong. Kenapa kamu kayak gue? Iya. Ya, dari Kelompok Tanam sebelum dengan kegiatan ini kita diawali dari tahun 2017 itu survei. Ya, tahap awal itu kita lakukan survei. Kan tadi dua kegiatan besarnya kami yaitu pertanian pekarangan sama dengan konservasi lokal. Jadi pendekatan awal sebelum membuat proposal itu kami dengan tim turun untuk melakukan survei kepada beberapa desa yang mana kami lihat bahwa desa-desa itu di halaman rumahnya para warga itu tidak ada pekarangannya. Sehingga dilakukan pendekatan kenapa sih, cerita-cerita dulu tentang bagaimana mereka mendapat sayur kalau di pekarangan itu tidak ada. Cerita-cerita awal yang kita peroleh dari hasil survei itu, sehingga dari hasil survei itu baru kita bisa dapat bahwa oh, desa ini ternyata dia tidak pertanian pekarangan karena dia dalam hal keterbatasan air, atau dia dalam hal memang dia tidak tahu. Seperti itu, ada cerita awal, ada survei awal. Sedangkan kalau untuk konservasi benih lokalnya itu kita langkah awal pertama itu dilakukan dengan pendekatan kepada orang-orang tua, karena bicara tentang benih lokal itu adalah orang-orang tua yang tahu ceritanya, sehingga kita mengawalinya dengan kita istilahkan dengan cerita benih lokal dari orang-orang tua. Nah, dari cerita benih dari tokoh-tokoh ya atau orang tua. Nah, dari situ kita tahu bahwa ternyata di Pulau Semau itu ada beberapa benih lokal yang dalam hal ini dari benih-benih lokal itu yang mempunyai nilai budaya yang paling, kita lebih ke budaya dulu pertama, nilai budaya yang paling tinggi, yang kira-kira benih itu hampir hilang, itu apa? Itu yang kita angkat dalam untuk pelaksanaan programnya. Itu mungkin pendekatan awal yang kami lakukan. Melakukan wawancara secara langsung, ya, langsung ke tokoh masyarakatnya. Jadi ada beberapa orang tua di desa itu, kita kumpulkan beberapa orang tua, terus kita gali tentang benih lokalnya di situ. Nah, dari cerita benih lokal itu, dari beberapa desa, hasilnya kita bisa tahu bahwa ternyata nilai budaya yang paling tinggi, kayak mama kami yang sekarang mengembangkan padi hitam, oh ternyata nilai budaya yang paling tinggi dari 34 benih lokal yang kami dapat dari cerita padi hitam merupakan nilai budaya yang paling tinggi. Sehingga itu yang sekarang kami jadikan sebagai program konservasi benih lokal padi hitam. Itu mungkin yang di Kelompok Tanam. Kalau untuk wawancara sendiri itu ada toolsnya sendiri nggak? Maksudnya berupa panduan pertanyaan atau dituliskan atau tidak? Kalau tulisan secara panduan terus mereka ini tidak, tapi ringkasan apa yang harus kami tanyakan ke mereka itu ada. Kalau ringkasan, kalau kayak biasanya orang pakai indikasi sodorkan apakah ini ya atau tidak, itu tidak. Tetapi kalau dengan panduan berisi bahwa tentang bagaimana mama-mama itu atau orang tua itu menceritakan tentang benih lokalnya mereka, ataupun dari survei tentang wawancara pertanian pekarangan, itu ada dari pribadi kami yang turun itu pasti sudah dikasih. Ini loh panduan pertanyaan, tetapi bukan berarti disodorkan kepada para penanya yang akan menjawab, tapi sebagai panduan untuk kita. Ya, terima kasih. Kalau kan dari internet, bahwasanya pertama kami itu adalah sebenarnya pengaduan dari masyarakat seperti itu. Nah, setelah itu kami tindak lanjuti Pengaduan dari masyarakat. Iya, pengaduan dari masyarakat. Kemudian kami tindak lanjuti dan kemudian kami mengambil data di tempat. Artinya kami kan di sini adalah penanaman pohon.
Nah, dulu di tempat yang mereka keluhkan ini adalah dulu itu adalah mempunyai tumbuhan yang cukup banyak, pohon yang cukup banyak, karena di bawah itu ada mata air seperti itu yang menjadi sumber dari masyarakat setempat seperti itu. Nah, pengaduan dari masyarakat ini bahwasanya tentang rasa yang sudah berubah seperti itu. Nah, setelah ditelusuri ternyata rasa yang berubah ini diakibatkan karena sudah tidak mempunyai lagi pohon di sekitar itu, sudah tandus. Nah, setelah mengambil data, wawancara dengan masyarakat tadi, kami survei tempat. Artinya kami pergi langsung ke tempat, ternyata betul apa yang sudah yang sudah menjadi yang sudah diadukan oleh masyarakat tadi, seperti itu. Nah, maka dengan program ini kami berinisiatif bahwa untuk mengembalikan lagi rasa seperti itu, bagaimana agar kita kembalikan lagi seperti dulu. Artinya kita lakukan lagi penanaman di tempat itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah bungkus hemat kayu bakar, seperti itu. Nah, bungkus hemat kayu bakar juga ini pertama awalnya juga itu adalah keluhan juga dari masyarakat. Artinya karena penggunaan kayu bakar yang di hutan itu semakin meningkat karena mungkin pengaruh pertumbuhan penduduk lah. Nah, maka dari itu kami mencoba untuk mencarikan solusi bagaimana caranya agar supaya kayu yang penggunaan kayu yang ada di hutan itu bisa mengurangi, bisa berkurang seperti itu. Maka kami menawarkan program yaitu tumbuh hemat kayu bakar seperti itu. Nah, ternyata di dalam kami melakukan ini antusias masyarakat itu sangat bagus, sangat bagus. Nah, sampai hari ini ya mereka kami menawarkan pelatihan. Kami menawarkan pelatihan bagaimana caranya agar supaya mereka itu bisa membuat sendiri tanpa harus lagi membeli. Maka di program ini kami melakukan pelatihan seperti itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini untuk tumbuh hemat kayu bakar ini mereka sudah bisa membuat sendiri, bahkan sudah bisa bernilai ekonomi mereka. Yang saya tanyakan mungkin pada saat pengambilan data di lapangan itu kalau secara organisasi atau apakah ada tools sendiri yang digunakan? Ya, contohnya dengan menggunakan kalau tutupan lahan atau perhitungan jumlah kawasan yang degradasi atau tadi yang gundul ada dihitung atau hanya pengamatan secara visual. Ya, kami bersama-sama juga adalah bekerjasama dengan adat seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah kami juga kerjasama dengan yang mempunyai lahan. Itu yang kami lakukan. Nah, setelah itu yang punya lahan setuju, kemudian dari adat juga setuju, maka mulailah kami melakukan penanaman. Jadi maksudnya sebelum dilakukan penanaman itu tadi setelah ada aduan, kemudian turun ke lapangan itu menggunakan metode atau ada metode khusus atau tidak? Maksudnya seperti tadi hanya pengamatan ini bisa langsung ke lapangan, pengamatan secara visual. Ya, terima kasih Pak Laude. Mungkin ada yang menanggapi dulu. Ada lagi? Oh, silakan. Menambahkan dari beberapa kali. Kami dari beberapa kali masuk di karena kami kami tinggal di Jakarta. Sebelumnya kami punya program di sana. Jadi sebetulnya yang sedang kami sebagai proyek sekarang itu adalah lintasan yang sering kami datang, kami lewati gitu. Jadi awalnya kami menjadi pengamat gitu.
kami melihat sampah begitu banyak di sekitar pelabuhan, di mana kami berjalan menuju ke tempat yang kami melakukan kegiatan di atas gunung. Itu sepanjang jalan itu kami sering melihat sampah. Itu yang kami lakukan. Kedua, kami lakukan wawancara informal, ngobrol-ngobrol aja dengan khususnya kebetulan kami itu dulu tinggal di mana tempat kami sekarang punya dalam project yaitu di sini. Kebetulan ada orang itu, jadi kita ngobrol dengan orang-orang sekitar itu, apa yang terjadi di masyarakat ini, kenapa mereka tidak mengelolanya. Sampai akhirnya kita coba emas dengan hasil informasi tadi dengan pengamatan, kita coba untuk mengajukan proposal itu sendiri. Tapi setelah proposal kami tidak lanjut lagi dengan yang wawancara formal. Kita sebut formal karena apa? Pasti kami ke kepala desa, kami ke desa ada, lalu kami ke sekolah, dan kami berikutnya setelah melakukan wawancara formal ini, kalau di adat pasti kami ada sangkepan itu pertemuan adat ya, itu harganya datang, kami lakukan, terus kalau di desa ya pasti dihadirkan ada beberapa salah penting, ada salah tulisan yang di sana. Terus kalau di sekolah juga begitu, ada kepala sekolah ngobrol tentang ada kok, ya kan kami dengan forum formal ya betul. Nah itu semuanya kami berkata kembali, kami profiling, kami sebut profiling ya. Memang ada alat, kami punya alat yang kami sebut profiling. Jadi data-data yang kami tanyakan memang sudah rencana apa saja yang mau kita tanyakan dalam pertemuan itu. Lalu berikutnya untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat. Jadi kami juga punya alat yang kami sebut APT itu ya. Bagaimana kami mengetahui kesadaran masyarakat, persepsi, praktisnya gimana. Nah itu kami pakai tools, memang itu dengan aplikasi. Kami sebut dengan Kolek ya. Jadi kami menggunakan alat itu, kami mengajak anak relawan belajar menggunakan Android, mereka harus punya Android atau apa yang punya Android itu iPhone. Ya, jadi mereka belajar download aplikasi lain itu, lalu kami coba mendapatkan informasi dari masyarakat. Mereka, nah dari situ sebetulnya kami akhirnya mendapatkan data bahwa misalnya kenyataan di masyarakat bahwa selama ini mereka bakar ya, apa yang kami amati benar kan gitu, dan mereka sering pulang ke kebun itu secara ternyata benar adanya, terus sampahnya banyak plastiknya benar adanya, kan gitu dari pengamatan kami sempat cek dengan alat aplikasi itu. Nah itu tahapan ya, jadi tahapan kita lalu kita masuk di pada sekarang. Baik, aplikasinya mengembangkan diri. Aplikasi tidak, kami belajar dulu dari kawan-kawan. Kami punya kumpulan namanya program Zero Waste Cities. Kami belajar dari teman-teman di sana. Punya pelatihan dapat pelatihan dan mengembangkan diri. Jadi kami adopsi lah karena ada beberapa pertanyaan yang tidak memungkinkan gitu. Jadi kami adopsi dari sana dan kami juga ada kalau aplikasi itu ada aplikasi juga namanya analisis karakter sampah. Kami juga ada apa dari kami mengadopsi dari Baik, terima kasih dari Habel. Ada lagi? Ya, silakan.
Nah, suaranya nggak kedengeran sama yang online loh. Sama yang sini aja nggak terlalu. Saya harus mengingatkan ya, kita katanya cuma tinggal 5 menit lagi, baru di awal. Coba, mungkin kita harus stop ceritanya nih. Minta maaf, bukan yang nggak mau berbagi cerita. Tapi kita punya tugas, kelompok ini menyelesaikan tugas kita untuk bagaimana tools itu tadi dibangun ya. Sekarang tulis aja yang tadi sudah ditulis. Sekarang yang monitoring. Saya membantu mencoba mempercepat proses ya. Yang monitoring, apa yang dilakukan, apa alat monitoring yang teman-teman pakai
untuk melakukan monitoring pada pekerjaan teman-teman di kampung. Kalau nggak punya alat nggak apa-apa, bilang aja caranya apa gitu, dijelasin pakai cara apa gitu. Misalnya memang tidak ada pakai tools yang scientific gitu nggak apa-apa, tapi caranya aja gimana. Dan kalau teman-teman merasa bahwa cara itu ternyata nggak efektif dan teman-teman punya usulan cara yang lebih efektif, silakan tulis. Ya. Ini nggak dikasih video ya? Bisa baca. Ya. Jadi cara yang teman-teman pakai ketika monitoring, lalu ketika teman-teman merasa itu ada cara yang lebih baik yang seharusnya bisa dilakukan, juga silakan tulis. Ya, sebagai usulan cara yang dilakukan untuk yang akan datang. Silakan tulis. Kalau tadi ada menggunakan aplikasi, dan monitoringnya juga menggunakan aplikasi lagi, atau tadi ada wawancara dari awal wawancara dengan tool yang sama, kemudian jadi ada before after ya. Setelahnya pengetahuan masyarakat dibandingkan dari sebelum program sampai dengan setelah program, misalkan ada peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap sumber daya dan sebagainya, itu bisa dimasukkan. Kalau tadi dibilang, kalau misalkan nanti misalkan di wilayah tadi ada lahan terdegradasi, sampai seberapa akhirnya nanti di pengamatan ulang, dilakukan pengamatan, jumlah pohon yang tertanam, jumlah pohon yang masih hidup dalam jangka waktu, menggunakan metode seperti apa, itu harus ada. Bisa diidentifikasi, ada klasifikasi pohon panjang atau masih semai atau sudah jadi pohon, dan itu sebenarnya beda, ada klasifikasi, ada perhitungan. Jadi kita bisa menggambarkan bahwa program kita terlaksana dan tertuliskan dari awal proses sampai banyak nih pengamatan langsung yang dilakukan untuk asesmen awal. Ayo. Ya, kalau dari kami adalah kami melakukan pengamatan langsung. Ya nggak apa-apa, tulis aja. Sekarang nggak boleh cerita. Lama. Tulis aja, melakukan pengamatan langsung. Tapi apakah itu efektif nggak? Kalau efektif, nggak apa-apa. Tapi kalau merasa tidak efektif, maka usulannya apa? Gitu. Ya. Bisa selesai? Udah selesai? Kalau udah selesai, kita move on ke evaluasi. Atau apakah di monitoring ini kemudian teman-teman udah mulai menemukan, ini caranya supaya ini program bisa dilakukan oleh masyarakat kalau kami sudah pergi. Boleh juga tuh di monitoring misalnya. Ya. Silakan tulis bagaimana caranya mempengaruhi misalnya masyarakat untuk bisa mengklaim bahwa ya ini program bermanfaat buat kami akan teruskan. Itu bisa terjadi di monitoring. Karena kalau dievaluasi agak lambat. Itu dikumpulin yang tadi dikumpulin, kamu kumpulin yang tadi tuh. Yang tadi dikumpulin sama Dede ya. Biar Dede nanti tulis. Kamu tulis poin-poinnya aja, Dek. Dita nanti ini ya, foto-fotoin aja ya yang ada di. Ya. Lama nulisnya berarti banyak proses yang dilakukan. Poin-poin, kalau bisa poin-poin aja. Udah belum monitoring? Kalau udah, kita move on ke bagian evaluasi. Di dalam evaluasi itu apa? Alat yang digunakan, yang menurut teman-teman waktu itu efektif atau tidak. Dan kalau tidak, lalu menurut teman-temannya efektif, mungkin bisa lebih efektif itu apa?
kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya cara, sebanyak-banyaknya tools di sini untuk bisa kita pakai ke depan. Nanti kan kalau ini dikumpulin, teman-teman bisa baca ulang kan? Oh iya ya, harusnya saya begini, harusnya saya begini. Ini untuk yang monitoring. Ya kalau perlu di atasnya ditulis ya, monitoring atau evaluasi. Yang kita harapkan tuh jadi nanti semua akan proses itu ada smart ya. Kalau dalam bahasa standar atau minimal sederhana, nanti programnya akan begini. Measurable itu terukur, kemudian ini attitude bermanfaat. Kemudian reliable dapat dipercaya, ada data. Kayak jadi diharapkan programnya nanti ke depan tuh kita berpikirnya smart gitu. Simple, programnya simple, tapi bisa diukur, gitu ya. Terukur dengan ada metode pengukuran yang sudah ada atau mungkin kita baru bikin pengukuran gitu, berapa persen pengetahuan masyarakat meningkat, berapa persen keterlibatan gender, itu terukur. Kemudian nanti attitude bermanfaat, seberapa bermanfaat program kita, itu kan bisa sudah banyak dilakukan. Dan kalau sudah yang punya cara untuk kita keluar lalu masyarakat melanjutkan itu tolong tunjuk juga caranya gimana. Nggak boleh pelit ilmu loh, ya kan? Di sini nggak boleh pelit ilmu, harus berbagi. Dapat dipercaya, dapat dipercaya ini datanya dapat dibuktikan. Tepat timing, tepat waktu. Jadi kerjanya smart. Kalau mau apa namanya? Kalau mau nanti kan ini kan akan direkam ya, dokumentasikan. Jadi nanti kita akan lihat sebetulnya mungkin akan banyak cara-cara yang memang sudah kita tahu, tapi siapa tahu akan ada ide-ide bagus gitu ya, yang bisa membantu pekerjaan kita bersama masyarakat. Jadi tolong ditulis semuanya pengetahuan teman-teman, keahlian teman-teman dalam bekerja bersama masyarakat. Ini akan kita jadikan buku gitu, pembelajaran dokumentasikan. Ya. Kedengaran nggak ya suaranya? Tanyain dong, sama panitia berapa menit lagi? Juga. Kalau enggak, kamu mulai membacakan aja, Dede. Mulai membacakan yang tadi teman-teman tulis. Supaya teman-teman yang lain tahu. Ya, mungkin yang sudah tadi disampaikan beberapa saya sarankan saja. Dek, tungguin nih sama pemirsa online. Oke, jadi untuk yang course yang telah dan akan dikembangkan ya, jadi mungkin berdasarkan beberapa penyampaian dari mitra. Untuk yang pertama ada proses assessment awal ya. Assessment awal. Beberapa ada yang menggunakan pengamatan langsung ke lapangan.
Aduh, susah itu orang. Kemudian ada wawancara. Nanti mungkin kalau yang saya salah tangkap atau kurang nanti bisa tambahkan. Wawancara secara informal. Kemudian ada wawancara secara formal. Ini monitoring ya? Wawancara formal itu dengan menggunakan panduan. Udah monitoring ini. Ini materinya masih yang tadi. Masih yang awal? Tambahkan. Oh, oke. Dek, orang-orang udah pada selesai tuh, Dek. Buruan, Dek. Panduan wawancara. Dan ada penggunaan aplikasi. Pertemuan formal ya. Ada lagi kira-kira yang saya tadi. Sudah ada pengamatan langsung, wawancara informal, wawancara formal dengan penggunaan panduan wawancara, penggunaan aplikasi, kemudian ada pertemuan formal melalui sekolah ataupun pertemuan adat, ya untuk pendekatan awal. Atau ada lagi? Hah? Koordinat. Oh, ada lagi? Ada? Oke, proses monitoring ya. Yang pertama pengamatan, tadi ya pengamatan langsung dari kunjungan langsung. Ada lagi? Laporan ya. Pengecekan laporan. Ya. Pertemuan perwakilan penerima masyarakat. Ada lagi? Ada itu kalau di kami gunakan panduan dari proposal itu. Dan di proposal itu kan ada 7A, ada luaran, ada target rangkaiannya. Jadi itu sebagai dasar untuk kami melakukan monitoring juga. Panduannya melalui proposal. Panduan monitoring melalui proposal. Proposal. Ada lagi? Mungkin kalau dalam kasus kayak kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk kita peninjauan langsung ke lapangan, monitoring dapat dilakukan melalui toko kunci. Jadi setiap kelompok yang punya ketua kelompok akan melaporkan hasil kegiatannya atau dikirimin foto kegiatan yang dilakukan di lapangan. Apa itu berarti? Pelaporan dari toko kunci. Toko kunci itu maksudnya apa ya? Kalau di kayak begituan gitu, kalau pada saat gelombang atau apa tidak bisa, berarti Mama Ani, Mama Sofia itu mereka Oke, mungkin kita menyebutnya bukan toko kunci. Kalau toko kunci itu lebih kepada karakter yang ada ya. Misalnya kayak bisa jadi misalnya informan kita atau kontak person atau apa lokal champion ya, apa ya kita bahasa Indonesia itu kontak person ya. Iya, kontak person. Tapi kalau main ini sebenarnya dia mengkoordinir kelompok terhadap perempuan ya. Jadi akan ada beberapa apa ini kita di kampung perpanjangan tangan, perpanjangan telinga gitu ya,
yang kita bisa menyebutnya dengan apa saja, informan boleh, jabatan boleh. Kalau dia ikut melakukan mobilisasi, maka dia adalah local champion. Ya, ada lagi? Kira-kira yang berbeda dari yang sudah ditulis? Kita juga ada tools juga lagi. Google Form. Jadi yang kita anak-anak yang menggunakan Anak-anak muda ya. Jadi anak-anak sekolah yang ada di situ ya. Ya. Tapi tadi pertanyaannya sama apa yang sudah dirasakan? Anak muda. Oke, sekarang terus evaluasi ya. Evaluasi. Kalau di kami kebetulan yang terlibatin di lapangan ini kan ada mahasiswa yang tugas akhir. Jadi langsung saja bahwa di evaluasi itu kami menggunakan panduan yang nanti itu merupakan hasil dari panduan itu direkap dalam tugas akhirnya dia. Panduan pertanyaannya dalam bentuk pertanyaan untuk evaluasi dalam bentuk panduan. Buat ininya pertanyaan. Iya, pertanyaannya. Wawancara itu? Langsung wawancara sambil melakukan pengisian panduan. Ada lagi? Evaluasi. Kami sebut mones nih yang tadi itu. Sama berarti. Iya. Nah, oke. Ada lagi? Evaluasi untuk sebuah program gitu biasanya. Kami kemarin yang ini komunikasikan dengan kita dinas dan tidak ada, karena kan ini evaluasinya adalah kebanyakan masyarakat itu kurang patuh, jadi kita mendorong advokasi kebijakan di evaluasinya ini. Catatan-catatan tadi kita serahkan kepada desa dan dinas untuk melakukan perubahan kebijakan. Dilakukan pertemuan atau hanya pemberian laporan? Pemberian laporan tidak penuh. Jadi hanya berdua. Apa namanya, kunjungan ini aja, kan nggak boleh dikumpulkan. Ya. Laporan kegiatan kepada ini ya. Instansi juga. Penentuan kebijakan. Mungkin dokumentasi juga. Dokumentasian. Ya, publikasi dan dokumentasi. Dokumentasinya biasanya berupa foto, tulisan, Foto dan tulisan. Ada yang udah pernah menggunakan podcast belum? Iya. Seperti radio tapi dia bisa kita bikin sendiri melalui aplikasi di handphone. Dokumentasinya ada foto, video, Buku. Buku. Contohnya podcast itu
dia kan akan didengarkan orang. Jadi kalau misalnya ada kesulitan menulis, bisa menggunakan itu cerita. Podcast itu bisa isinya cerita, tapi jangan terlalu panjang. Misalnya satu hal mengenai bagaimana membuat kompos. Nah itu bisa jadi satu podcast sendiri. Nggak banyak, nggak terlalu lama, misalnya 15 menit. Oke, ada lagi? Ada ya? Ada evaluasi, kemudian ada asesmen awal, monitoring, dan evaluasi. Ya tadi mungkin masukannya adalah mungkin selama tadi knowledge management itu yang terpenting adalah ke depan pada saat asesmen awal kemudian sampai dengan monep itu bisa dituliskan sehingga kita dapatkan pengetahuan yang bisa ditularkan lagi. Oke, ada lagi kita bahas kira-kira sebelum kita beralih ke ruang utama. Untuk monep tantangannya kali selain tantangan yang disampaikan Bu Kusma mungkin ada ini ya, ya ini. Tantangannya adalah penentu kebijakan ya, penolakan begini ya. Kemudian ada lagi tantangannya selain penentu kebijakan. Halo. Kalau kaitannya dengan yang tanyakan baik kan begini, ya, bagaimana sebenarnya setelah program ini kegiatan yang dilakukan itu digratiskan, atau misalnya apakah itu yang baik dari awal, apakah memang yang terbangun selama ini memang cuma karena ada kita, tapi memang karena ini kebutuhan, karena ini bahwa itu memang Sudah jadi kebutuhan. Ya, yang harus dilakukan sebenarnya, terus kita menjadi pemicu kan sebenarnya. Nah, saya pikir penting untuk misalnya gini, apa yang saya pikir semua kawan-kawan melakukan di banyak tempat, bukan hanya di Gorontalo, tapi di menjadi atau di semua misalnya, bagaimana sebenarnya mengajak pihak lain, khususnya pemerintah daerah untuk memberikan komitmen dan mendukung misalnya. Melihat bahwa kalau tadi dibilang kali misalnya itu ada cerita sukses ini bisa tidak diadopsi, diteruskan ke tempat lain atau minimal di tempat tersebut diperkuat. Nah misalnya kita punya gambaran, pertanyaannya kan begini, misalnya yang dibangun usaha ekonomi, bisa nggak usaha ekonomi ini masuk dalam BUMDes? Karena ada arti penganggaran untuk ekonomi misalnya. Yang kedua, kalau dia ada kaitan dengan usaha konservasi, bisa nggak misalnya KSB atau kalau dia sekitar kota kita atau yang lain dengan lingkungan hidup hanya berkomitmen untuk memasukkan itu dalam perencanaan program mereka. Kan itu tantangan. Tambah saja sih yang tadi dibacakan juga bahwa di pelaporan kegiatan itu ke kasus kami di Semau itu 1 tahun saja, tapi sekarang sudah masuk ke tahun keempat, itu masih di tahun ini tadi masih sempat cerita sama Pak Eri bahwa tahun sekarang sama dengan hasil yang kita berikan tadi dari laporan panduan hasil penelitian dan mahasiswa itu dijadikan panduan hasilnya, kemudian kami melaporkan ke pemerintah desa. Nah, dari hasil pemerintah desa itu melihat bahwa ternyata sebenarnya dalam ini peningkatan ekonomi keluarga kalau tidak dalam kaitan dengan pertanian itu dana desa sudah menyumbangkan fiber masing-masing ke anggota kelompok untuk dijadikan sebagai sarana penampung air
sehingga mereka bisa berlanjut kegiatannya. Jadi itu mungkin salah satu yang tadi bahwa hasil kita itu mau baik atau mau buruk juga perlu kita laporkan ke pemerintah desa paling tidak supaya di BUMDes ataupun dimasukkan ke perencanaan desa. Mungkin itu salah satu. Tadi ya, laporan kegiatan kepala desa. Jangan malu kalau memang nggak berhasil atau belum memang bisa jadi karena itu memang justru contoh ya yang kami di ketika kemarin kami laporan kepada kepala desa. Kepala adat juga. Akhirnya kepala adat itu sudah mensupport sebetulnya di Bali ini ada dana memang dikhususkan untuk sampah. Jadi sekarang ini sudah keluar meskipun kecil. Nah, si kepala desa didorong-dorong, ayo pokoknya tahun depan harus gitu supaya program ini berkelanjutan. Jadi itulah yang harus kita share kepada mereka karena ini tanggung jawab mereka juga. Nah, kita kan LSM hanya membantu gitu. Terus mungkin tambahan dalam kaitan dengan keberlanjutan karena kita akan bicara berkolaborasi dengan pemerintah baik itu pemerintah provinsi, kabupaten maupun desa, itu mungkin kita harus kelompok yang kita punya itu mereka harus punya kelompok. Kalau kayak di Pulau Semau yang Kupang Batanang Bina itu kan awalnya mereka per orang, tapi ketika kita bentuk mereka dan mempunyai satu SK desa bahwa mereka adalah kelompok, nah itu berarti dana desa sudah dapat sendirinya karena sekarang kan dana-dana kalau masuk ke mau itu mau kasih tidak per orang, mereka kan kelompok, mereka lihat. Jadi mungkin itu salah satu ini peluang dalam hal keberlanjutan itu adalah adanya kelompok-kelompok kecil di desa, penguatan kelompoknya itu. Itu ya jadi masukan. Tapi harapannya benar sebenarnya kan kita lebih ke pelaporan tadi. Kita mau melaporkan kan kita harus menuliskan. Iya, kita melaporkan. Dari awal kajiannya seperti apa, setelah program seperti apa, hasilnya seperti apa itu kita bisa laporkan ke desa. Ini contohnya itu mungkin ini Gorontalo ya. Misalnya ada kegiatan zumba yang dilakukan oleh kawan-kawan UMD, itu yang memasang video drone. Nah, ketika dievaluasi sebenarnya ya secara program sudah terpasang video drone, tapi ketika dievaluasi benar-benar dan melihat kondisi lapangan, ada persoalan teknis yang hanya bisa saja video ini tidak maksimal, tidak optimal. Karena misalnya debit airnya kecil, maka kan kita membutuhkan pertanyaan balik kepada, karena sudah terpasang, nggak mungkin dibongkar. Pertanyaan balik pada pihak UMD yang memasang. Bagaimana memastikan bahwa ini optimal? Nah, tapi kan tidak mungkin itu didorong BGIS untuk dapat dana lagi. Akhirnya UMD, karena kita berapa, ini kalian loh, orang pakar semua di dalam, jadi karena akhirnya mereka membuat proposal sendiri diajukan ke Kementerian Riset. Nah, dengan melaporkan bahwa ini sudah ada, tapi perlu ditindaklanjuti, mungkin dibuat dengan air untuk meningkatkan debit airnya agar turbin yang berkaitan dengan lebih baik, pasang ada sumur-sumur jebakan kolam-kolam. Iya, kolam-kolam jebakan. Baru yang paling utama itu kan adalah apakah desa mau untuk tahun pertama tahun kedua, apakah sudah mau jadi misalnya pemeliharaan alat turbin dan yang lain, apakah desa sudah mampu untuk memasukkan dalam perencanaan desa? Nah kalau tidak, gimana kalau dulu? Makanya desanya memasukkan dalam perencanaan untuk biaya pemeliharaan. Siapa yang memelihara pertanyaannya? Ya, hanya mereka harus mengalokasikan dalam 2 tahun berjalan itu akan tetap SKKN, ada tetap mahasiswa yang praktek mungkin itu ditambahkan aja boleh itu ada 2 tambahan. Satu program kita ini dimasukkan dalam RPJMD di Perdes itu, terus kedua membangunkan jejaring. Ya, karena itu biasanya itu yang terjadi kita tinggal itu mereka sudah kita kalahkan ini. Contoh kami itu para pengepul kita kalahkan kita pergi bahwa mereka sudah baik.
Mungkin itu saja ya. Ada tambahan lagi sebelum kita tutup? Very. Yang lain ada tambahan? Agak sedikit saja. Agak sedikit mungkin kalau di daerah saya di Binongko mungkin berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Karena di sana itu kami adalah daerah berbatu dan cukup panas. Nah, jadi kami juga salah satunya itu salah satu daripada kendala yang dihadapi itu adalah faktor alam seperti itu. Karena seperti yang saya bilang tadi di makanya di sana itu adalah batu bertanah. Nah, program yang kami lakukan seperti menanam tadi itu yang kami lakukan dari batu. Memang di situ tidak tanahnya tidak ada seperti itu. Nah, jadi pada saat cuaca panas berarti secara otomatis dia tanamannya juga ikut seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi masalah adalah setelah selesai program ini apakah desa mau untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh program seperti itu. Jadi kalau saya tambahin terkait dengan apakah bisa mau melakukan program yang kita lakukan, maka kami lakukan aktivasi kelompok perempuan dan untuk bagaimana bisa berpartisipasi supaya kemudian kebijakan program dan kegiatan yang dilakukan oleh desa itu memang perspektif inklusi sosial dan perempuan itu yang kemudian keberlanjutan Ya, intinya sebenarnya dari ujung ke ujung itu kreativitas ya, menurut saya ya. Kreativitas teman-teman, bagaimana memanfaatkan yang ada dan kemudian menutupi berbagai kekurangan yang memang kita temui gitu loh, baik dalam kondisi tata kelola, kondisi kemampuan misalnya kemampuan untuk pemahaman program gitu ya. Jadi kreativitas itu nggak boleh mati dari awal sampai akhir dan jangan pernah berpikir bahwa program ini berat misalnya karena masyarakatnya susah gitu loh. Karena menurut saya itu yang harus kita jaga ya. Masyarakat itu butuh kita, tapi kita juga harus tahu apa yang dibutuhkan mereka gitu. Jadi bukan kita yang ngasih tahu gitu. Kreativitas itu yang utama, terus mencoba segala cara sebetulnya ya, yang bahkan sebelumnya tidak terpikirkan. Artinya itu tadi thinking outside the box. Teman-teman kan punya latihan seperti itu. Bagaimana thinking outside the box, bagaimana berpikir di luar kewajaran. Nah itu yang memang kemudian banyak hal yang tidak disangka-sangka ketika kita mulai berpikir tidak dengan sejajar aja gitu, jadi loncat gitu misalnya. Tapi intinya teman-teman, ini pekerjaan bukan pekerjaan mudah. Saya tahu kita semua tahu bahwa ini pekerjaan sulit ya. Tapi teman-teman juga saya pikir punya banyak sekali yang kemudian menjadi bekal teman-teman untuk kedepannya nanti mau bekerja di tempat itu kah atau di tempat lain kah. Saya pikir udah banyak bekal nih, dan nanti ditambah dengan teman-teman pengetahuan teman-teman yang lain, kita udah bisa lebih siap sebetulnya ya. Mungkin kita bukan menjadi jauh lebih pintar, tapi jauh lebih punya ilmu, ya kan, wawasan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini kedepannya bisa sangat membantu. Saya pikir itu sih yang terakhir. Ini kayaknya orang udah pada selesai, apa kita doang? Soalnya di sini suhu. Nanti kita masuk apa ya? Soalnya ada teman yang di situ kayaknya belum selesai. Emang dia di situ kan? Iya, tapi mereka masih berkumpul. Tapi sudah ada podcast juga sebenarnya. Balik lagi ke lisan. Oke, terima kasih teman-teman yang di Zoom juga. Kita kembali ke ruang utama. Nggak tahu tuh.